paralel dengan pandemi virus yang berlangsung, penyebaran informasi juga mewabah. Karenanya menjadi infodemi, pandemi informasi. Pandemi sendiri pada dasarnya menyangkut dua aspek. Pertama, fenomena virus, dan kedua, kehidupan manusia. Nah, saya ingin menyapa juga bagi Bapak Ibu yang sudah komen di Q&A. Ada Pak Edi Sampono ya, dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Ada Pak Solomo. Pak Solomo tidak menyebutkan. Oh, Jakarta Barat ada Insinyur Sarbinder Sahi. Kemudian ada Mas Rian ya, ini mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Politik Universitas Andalas. Saya ingin bacakan terlebih dahulu saja ya pertanyaan, atau boleh saya bacakan terlebih dahulu ya. Dari Pak Salomo ya, Pak Hadi ya. Jadi Pak Salomo itu bertanya bagaimana agar informasi itu tidak membuat orang bingung, dan informasi yang sampai itu membuat orang itu benar-benar melakukan langkah-langkah efektif mengendalikan wabah, bukan justru mengeluarkan banyak biaya yang tidak ada gunanya gitu. Mungkin itu pertanyaan pertama dari Pak Solomo. Yang kedua dari Rian, ini mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Politik Universitas Andalas. Jadi menurut Mas Rian bertanya bagaimana harusnya komitmen dari perusahaan-perusahaan pemilik media sosial dalam menghadapi infodemik khususnya di Indonesia. Ini penting karena berita palsu itu boleh dikatakan lebih masif daripada virus corona itu sendiri, menurut Mas Rian. Itu dua pertanyaan itu, Pak Hadi, sejauh ini. Mungkin bisa dijawab ya, Pak Hadi. Silakan, Pak Hadi. Iya, yang pertama ya, informasi tidak bikin bingung ini antara lain tentunya tidak disampaikan secara sepenggal-sepenggal. Nah, kadang-kadang kita menghadapi dilema dalam kehidupan, terutama ini portal-portal berita. Ketika ada satu fakta, mereka ingin cepat dan selalu menyampaikan sebagian dari fakta yang belum sepenuhnya lengkap, langsung dieksposkan dengan dalih bahwa nanti akan disusul. Nah, itu persoalannya kan. Padahal orang belum tentu mengikuti terus-menerus. Ada yang misalnya audiensnya itu atau halayaknya itu hanya membaca berita yang awal tadi, atau bahkan membaca yang menyusul. Nah, persoalannya kan karena bergerak ingin cepat. Ibaratnya orang manusia yang ingin makanan instan selalu punya masalah lah. Iya. Maka orang sekarang kembali ingin dengan masakan yang lambat gitu. Koran-koran mainstream umumnya ya harus lambat. Karena dia harus mengecek semua hal lebih dulu, baru dimunculkan di korannya. Karena itu saya selalu mengajarkan, ya cobalah dikurangi terpesona dengan berita-berita yang cepat di media-media sosial terutama, ataupun portal-portal berita yang selalu bergerak cepat. Di antara portal berita itu ada yang bergerak, berusaha untuk memberikan sesuatu yang lebih lengkap, lebih dalam, dan sebagainya itu. Sehingga dia, walaupun media dia bersifat digital, dia bersifat seperti pada dasarnya sebagai media mainstream, media arus utama. Nah, bagaimana kita membedakan itu? Ya mau tidak mau ada semacam literasi yang kita perlukan ya. Ini sebenarnya kita harus kampanyekan media-media digital yang berusaha memberikan kedalaman, memberikan keluasan dan kelengkapan, atau media cetak, ya tentunya ya kalau Anda pelanggan Kompas, Anda bisa bandingkan isi Kompas dengan berita-berita yang ada, konten-konten yang ada di media digital. Nah, ini berkaitan lagi dengan pertanyaan Mas Rian tadi ya. Iya. Apa sanksinya terhadap perusahaan media sosial itu? Ya, persoalannya Mas, yang muncul di media sosial itu umumnya adalah karya-karya konten-konten yang dibuat oleh secara personal dan kemudian masuk ke platform internet dan tidak ada perusahaannya.
Kalau itu belum masih merupakan portal berita, ya masih mending. Masih ada semacam pedoman cyber yang dikeluarkan oleh Dewan Pers misalnya. Jadi masih ada pedomannya mereka. Tapi yang bersifat personal ini, kalau itu yang kita terima secara bertubi-tubi, tentunya ya tidak bisa kita lakukan apa-apa, kecuali satu persatu diusut. Dan itu akhirnya jadi kerjaan polisi yang nggak habis-habisnya. Dan kita selama ini juga merasa polisi ini kok jadi kebanyakan kerjaan. Yang korupsi aja belum bisa diurus atau mengurusi konten-konten yang nggak yang bermacam-macam semacam itu. Karena itu saya katakan tadi, bagian terbesar dari problem yang muncul dari media sosial itu mau tidak mau harus menjadi beban dari media mainstream dan media arus utama. TV misalnya, TV arus utama selalu berusaha mengklarifikasi, memverifikasi apa-apa yang bersifat viral di media sosial. Koran juga demikian, koran-koran yang mainstream. Nah, ini jadi beban tambahan. Sementara urusannya sendiri dalam meliput yang bersifat otentik dari koran itu sendiri harus tetap dikerjakan. Padahal kita tahu juga secara organisatoris, perusahaan-perusahaan media juga terimbas dengan pandemi yang sekarang. Pola kerja juga menjadi tambah sulit, koordinasi menjadi tambah sulit, rapat redaksi aja tambah sulit. Semuanya itu mengalami masalah. Jadi semua bertumpuk. Oleh karena itu, kita sebagai khalayak ya berusaha mendukung dengan mencoba mencari koran-koran yang genah, kalau dalam bahasa Jawanya itu koran-koran yang benar gitu. Media-media yang benar ataupun TV-TV yang benar. Kalau kita tahu bahwa TV itu sebenarnya hanya menjual sensasi dan untuk mengobrak-abrik emosi khalayak, tinggalkan aja lah. Cari TV yang lebih memberikan gambaran tentang fenomena yang berlangsung, dan Anda kemudian paham secara rasional apa yang sedang ada di depan kita, apa yang melingkupi kita. Kira-kira begitu untuk Mas Salomo dan Mas Rian. Mas Aryo. Oke, terima kasih Pak. Ini ada ada yang raise hand. Jadi ada, kalau yang untuk yang raise hand saya persilakan untuk bertanya langsung ya ke Pak Sadi ya. Ada Mas Swasta Priyambada ya. Silakan ya Mas Swasta ya kalau ingin bertanya langsung ke Pak Sadi. Apakah Mas Swasta masih bersama kita? Mas Swasta masih bersama kita? Ya, halo. Ya, silakan. Iya. Saya cuma bertanya, Bapak. Tadi dikatakan kalau ada visual hanya untuk memperlengkap saja, yang kuat adalah teks. Tapi dalam hal ini, bagaimana kalau yang visualnya seperti grafik dan sebagainya itu kan sangat-sangat kuat, seperti hanya ada yang di Kompas. Jadi mungkin Pak Sadi bisa menjelaskan lebih detail lagi, Pak, peran yang tadi kok saya dengar ada yang menggelitik di pikiran saya tadi. Jadi peran visual juga mungkin penting. Gitu, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Mas, siapa namanya ya? Kok belum Mas ada? Swasta Priyambada. Ini di jalan, Pak. Iya. Saya coba jawab. Pertama, tentunya yang saya maksud secara visual itu terutama gambar-gambar di TV ya. Kita pernah dulu betul-betul menjadi shock ketika ada TV yang menyiarkan mayat mengambang di laut dari satu kecelakaan pesawat gitu. Itu kebanggaan itu. TV itu menyampaikan seolah-olah mereka mendapat foto yang eksklusif. Tapi bagaimana membayangkan keluarga-keluarga khalayak yang kemungkinan bersimpati pada kehidupan manusia, melihat mayat mengambang dari suatu kecelakaan. Yang maksud saya itu kira-kira yang ekstrimnya. Beda dengan yang sifatnya visualisasi suatu data. Itu kan data. Data itu selalu kita memerlukan apa yang kita sebut sebagai accuracy, kecermatan. Kecermatan itu selalu dalam dua hal. Secara verbal, kita mendiskusikan faktanya. Kemudian
secara presisi kita menyampaikan data. Nah, data dengan mudah, lebih mudah dikenali dan dipahami jika divisualisasi memang. Jadi berbeda dengan visualisasi dari apa yang disebut sebagai foto-foto yang sensasional itu. Kalau visualisasi data kan nggak mungkin sensasional, kan? Iya, Mas ya? Iya, gitu, Mas Aryo. Iya, Pak. Iya, terima kasih. Ya, makasih. Makasih, Mas. Makasih juga. Tadi ada Mbak Nino juga raise hand. Mbak Nino masih bersama kita? Masih adakah, Mbak Nino? Kalau tidak, sebentar. Kalau tidak, ada pertanyaan juga nih Pak Sadi dari Mas Nara nih Pak Adi. Pak Sadi. Jadi Mas Nara bertanya ya, bagaimana kita menyikapi media sosial yang punya kecenderungan untuk mengutip tokoh-tokoh tertentu yang kontroversial gitu. Jadi bagaimana menyikapinya kira-kira Pak? Iya, tokoh kontroversial tentunya stereotip kita ya, stereotip yang selalu mendengarkan pendapat-pendapatnya. Tetapi tentunya ada rasionalitas tertentu. Itu yang kita pentingkan sebenarnya. Karena setiap kali memunculkan sesuatu, baik itu yang positif maupun negatif, kita pada dasarnya mencoba mengasah rasionalitas publik. Nah, pada dasarnya tentunya selalu ada asas yang kita sebut dengan keseimbangan. Keseimbangan dan kepantasan. Keseimbangan itu kalau sudah muncul satu tokoh yang bersifat negasi, tentunya ada tokoh lain yang berbeda dengan itu. Kalau itu bisa dikerjakan, tentunya kita memberikan proses apa yang disebut dengan mengasah rasionalitas dari halayak. Tetapi kalau terjadi kecenderungan secara spesifik, kita sebenarnya mendapatkan gambaran bahwa ini media sebenarnya ingin menonjolkan satu pihak ini saja, karena memang dia bertujuan atau berpretensi tertentu. Nah, itu kalau sudah semacam itu keadaannya tentunya tidak bisa kita harap lebih jauh. Jadi kalau tadi pertanyaannya, ya bagaimana kita menyikapinya, ya kontroversi itu selalu ada muncul dalam kehidupan publik kita. Itu ya. Gitu. Kalau ada pertanyaan juga dari Pak Paulus ya, untuk media-media sosial, media-media seperti itu Pak ya, apakah bisa diberi sanksi gitu Pak, sanksi hukum atau seperti apa? Pak Paulus dari Semarang ya biasanya. Iya. Sanksinya di mana? Kan kita biasanya kan sanksinya dari, kalau saya selalu membayangkan sanksi terhadap media itu adalah sikap dari halayak, bukan sanksi dari kekuasaan. Makanya saya tidak pernah setuju terhadap apa yang disebut dengan tindakan-tindakan kekuasaan terhadap media. Media macam apapun dia, media macam apapun posisinya, saya tidak pernah setuju. Kalau ada kekuasaan di luar dirinya yang menekan atau melakukan represi terhadap media tersebut. Karena itu saya selalu membayangkan tugas kita adalah mendidik halayak, apa yang disebut dengan literasi itu. Bagaimana bisa membedakan satu media dengan media yang lain, dan mana media yang mau kamu makan. Seperti halnya kita mendidik manusia tentang makanan yang dihadapinya. Ini makanan ada, ini enak mungkin, dan ini mungkin agak kurang enak, tapi ini lebih berguna buat tubuh kamu misalnya. Semacam itu juga sebenarnya hidup kita bermedia ini. Jadi Pak Paulus Mujiran ya. Iya, Paulus Mujiran. Itulah kira-kira Pak. Ini konco lama. Oh iya. Terima kasih. Oke, makasih Pak Sadi. Ada juga pertanyaan Pak dari Mas Andi ya. Dia bertanya ya. Itu kan sekarang ini kan gempuran sampah informasi kan beredar masif melalui media sosial. Tetapi audiensnya makin akrab dengan konten-konten di media sosial. Nah, untuk media, strategi apa yang harus disiapkan Pak Sadi supaya mampu meniti titian ombak informasi yang begitu masif ini? Iya,
Ya, ini karena saya pendidik ya selalu mengajak wartawan harus jadi memiliki sikap tertentu dalam menghadapi situasi yang ada apapun dia. Apalagi kalau dia tidak dipaksa-paksa oleh manajemen untuk mencari-cari informasi yang sensasional sehingga terseret seolah-olah media dia itu sudah seperti media sosial yang sensasional itu. Kalau misalnya tidak ada terjadi semacam itu tekanan manajemen terhadap suatu wartawan, seorang wartawan, ya sebaiknya dia memilih satu posisi yang jelas bahwa kamu itu adalah guru dari tengah masyarakat. Kan selalu gitu kita bayangkan. Guru itu nggak pernah mengajarkan yang jelek dong, gitu. Kecuali kamu hanya mengajarkan yang agar hanya niatnya agar mata orang melotot ke media kamu, misalnya semacam itu. Hal-hal yang semacam ini kira-kira yang saya bayangkan dalam kehidupan kita bermedia. Oke, Pak Hadi. Ada juga pertanyaan Pak Hadi dari Pak Saur Simanjuntak. Beliau bertanya, bagaimana cara mengatasi informasi hoax yang sudah terlanjur viral? Apakah kita memang perlu membuat kontra hoax, narasi kontra hoax sehingga hal-hal seperti itu bisa segera diluruskan, atau tadi yang seperti Pak Asadi bilang, pembacanya saja yang memilih seperti itu? Ya, sebagai pelaku media tentunya di antara aktivis-aktivis media digital itu kan muncul aktivitas untuk memverifikasi dan mencoba memberikan gambaran-gambaran yang lebih jelas tentang fakta yang berlangsung, yang menjadi viral itu. Sehingga ada usaha-usaha terus-menerus. Walaupun kelihatannya persoalan kita adalah betapa kalah populer karya-karya dari para aktivis digital itu dibanding dengan yang muncul dari hoax, yang muncul dari media sosial yang sifatnya hoax dan mengejar viral saja. Karena masalah media sosial ini kan masalah psikis. Pada dasarnya mereka itu hanya berusaha untuk mendapat perhatian lebih. Syukur kalau kemudian kalau dia munculkan dia jadi YouTuber, muncul iklan. Hal-hal yang semacam ini yang kita hadapi sebenarnya. Sehingga seperti saya katakan tadi, media harus utama menghadapi bermacam-macam beban tambahan. Bersifat idealistik tadi, yang kita sebut dengan penghadiran sebagai institusi sosial, juga harus membersihkan ruang publik. Ruang publik ya, oke. Dari sampah-sampah tadi. Ini kan tugas siapa ini? Saya katakan tadi kan di antara aktivis di media digital itu ada yang muncul berupaya untuk membersihkan semacam itu. Nah, persoalannya, bisakah muncul semacam kolaborasi antara media arus utama yang ada itu dengan karya-karya para aktivis media digital yang berusaha membersihkan ruang publik tadi. Jadi coba sekali-sekali berkolaborasi, kumpul bagaimana kita menghadapi ini supaya tidak jadi beban dari arus utama saja. Masa Kompas harus setiap kali verifikasi, Kompas TV harus capek memverifikasi satu yang viral. Padahal karya-karya yang bersifat originalnya sendiri masih terbengkalai. Semacam itu saya anggap penting mencoba menghimpun potensi-potensi yang ada menghadapi apa yang kita sebut dengan sampah-sampah informasi. Karena di antara sampah ini ada yang menjadi infodemi. Jadi pandemi dia. Jadi pandemi yang luar biasa gitu. Karena motifnya itu tadi asal viral sudah puasnya luar biasa mereka. Kepuasan-kepuasan semacam ini kan tidak mungkin ada dalam diri seorang jurnalis pada dasarnya. Kepuasan hanya karena ditonton orang banyak itu penyakit yang nggak sehat. Mau disehatkan atau gimana itu? Iya Pak. Jadi ada dua motif utama Pak ya. Jadi viral itu pertama karena mungkin orangnya narsis Pak ya. Yang kedua yang paling berat ya karena faktor uang Pak ya. Makin viral makin dapat uang. Makanya itu lebih berat lagi untuk kita hadapi bersama-sama. Ya. Ada pertanyaan lagi Pak. Ini pertanyaannya menarik nih Pak. Lebih soal masa depan dari Pak Guntarto ya. Jadi menurut Bobby Guntarto, Bobby Guntarto, Bapak kenal juga ya. Jadi menurut beliau era pandemik ini kan menguji kedewasaan media dan khalayak.
Jadi media, menurut beliau, seharusnya lebih cepat belajar dan menjadi matang. Namun menurut Pak Ashadi, apakah sesudah era pandemi mereda, masyarakat kita tuh dapat belajar bagaimana cara mengelola informasi yang bermakna bagi kehidupan mereka? Jadi apakah pandemi ini mendewasakan masyarakat juga, menurut Pak Ashadi? Kayaknya tidak. Jadi harus berjalan sendiri lagi nanti satu kegiatan yang apa yang disebut sebagai media watch, kemudian apa yang disebut dengan pendidikan literasi dan seterusnya itu. Itu kan terhenti boleh dikata pada saat pandemi. Nah, setelah reda pandemi, andai kata lebih cepat redanya, idealnya ya muncul kembali aktivitas-aktivitas pendukung apa yang disebut dengan dunia media ini. Seperti media watch itu misalnya boleh dikata hilang dari peredaran. Kemudian juga aktivitas LSM yang untuk media literasi juga terhenti. Itu akibat pandemi kan. Nah, apakah bisa pulih lagi nanti? Ya, saya mencoba menirukan gayanya Pak Yaakob Utama almarhum. Ya, kita lihat saja nanti. Dilihat saja nanti Pak ya, karena pandeminya aja belum berakhir Pak. Ya itu Bobi. Ya Mas Bobi, itu jawaban dari Pak Sadi. Jadi menurut Pak Sadi belum tentu akan berakhir ya. Jadi literasi itu tampaknya merupakan sebuah pekerjaan yang tidak habisnya lah. Seperti dokter atau peneliti menemukan vaksin, baru ketemu vaksin A, udah ada virus B, baru ketemu. Jadi selalu kejar-kejaran seperti itu ya. Terima kasih Pak Sadi. Ini ada ada pertanyaan lain Pak dari Mas Sigit Asmara ya. Jadi bagaimana pandangan Pak Sadi terhadap publik yang cenderung menyukai pesan-pesan pendek saja? Padahal dalam pesan-pesan pendek itu biasanya tidak ada kedalaman atau tidak cover both side. Bagaimana juga media harusnya menahan gempuran atau gerusan kultur yang orang-orang yang suka membaca berita pendek ini ke depan? Ya itu bagaimana menjawabnya ya, karena itu kecenderungan psikologis yang semacam itu kan bukan persoalan kalangan jurnalis jadinya, karena halayak ya tetap akan ada yang semacam itu. Daya penjelajahan mereka terhadap apa yang disebut dengan fenomena sosial, fakta-fakta dan sebagainya itu terbatas. Mereka kadang-kadang tidak memerlukan pengenalan terhadap fenomena yang ada. Yang dipentingkannya adalah ketersentuhan. Tersentuh sedikit, sudah senang. Jadi hanya beberapa detik aja pun sudah senang dia. Nah, persoalannya akhirnya ya bertubi-tubi informasi yang semacam itu muncul. Tetapi Kompas seperti hari ini misalnya memuat berita yang features yang menyentuh. Juga bisa dengan jurnalisme itu memberi sentuhan emosional. Tapi berbeda betul kan sentuhan yang diberikan satu features tentang manusia yang harus bertarung di jalan dengan mengecat badannya. Hari ini barangkali ya. Yeah. Saya cuma baca di Kompas ID. Belum ke koran. Itu bisa menyentuh. Apakah orang sabar membaca yang semacam itu? Persoalannya ini kembali lagi perubahan masyarakat kita. Ketika orang lebih senang masakan makanan instan karena memang adanya instan, ataukah memang karena memang tidak berusaha mencari sesuatu yang lebih memperkaya batin psikis dia, gitu. Memperkaya psikis. Karena ketersentuhan itu kan tetap diperlukan. Ketersentuhan membaca hidup manusia. Gitu. Tapi bukan karena sensasi saja semata-mata, sensasi suatu fakta, penggalan fakta misalnya. Itu kira-kira. Oke. Pak, ini ada Mas Nasrullah minta izin untuk bertanya lagi ya. Ini terutama ya terkait fenomena podcast Pak ya. Jadi kan belakangan ini mulai marak podcast. Itu cirinya adalah dia itu mewawancarai tokoh tertentu, isunya lagi hangat, tapi pembicaranya langsung tersiar ke publik tanpa sensor. Nah, dia sebenarnya mempertanyakan bagaimana
verifikasinya apakah jalankan atau belum. Pertanyaan terbesarnya adalah, apakah podcast seperti itu layak disebut sebagai produk jurnalistik? Iya, pertama, apakah podcast itu diselenggarakan oleh satu institusi atau hanya secara personal? Jika dia personal, berarti dia bukan institusi ya. Iya. Dia tidak terikat dengan kaidah-kaidah yang ada, sehingga kalaupun dia ditindak, andai kata ditindak, ya undang-undang yang berlaku umum itu aja terhadap dirinya. Tidak bisa undang-undang berkaitan dengan pers. Tapi kalau podcastnya itu diselenggarakan oleh satu institusi, semacam ekstensi dari satu institusi yang sudah ada, dengan sendirinya ada semacam pertanggungjawaban institusional. Nah, itu barangkali pembedaannya. Coba dilihat lagi kembali, Bung Nasrullah ya. Iya. Nah, apakah podcastnya itu diselenggarakan secara institusional? Misalnya Kompas kan punya podcast juga. Iya. Tempo punya podcast. Kemudian sejumlah wartawan senior juga punya podcast. Nah, mereka biasanya sebelumnya sudah terlatih secara profesional untuk merancangkan sesuatu yang untuk halayak. Tapi kalau podcastnya itu tiba-tiba muncul begitu saja dan kemudian hanya untuk mengejar sensasi, ya lain lagi dong urusannya. Katakan misalnya memang satu organisasi punya podcast dan memang punya tujuan-tujuan tertentu, punya orientasi tertentu. Nah, jika yang semacam itu tentunya ya sudah sangat mudah diduga orientasi dari para pembicara yang dipilihnya. Nah, kalau sudah semacam itu tentunya orang apakah mau disebut jurnalistik atau tidak, tentunya kembali pada metode dan etika yang ada mendasari kerjanya itu. Oke, terima kasih Pak Sadi. Ini apa namanya? Ada pertanyaan dari Mbak Dian, dia bertanya soal hoax, apakah ada undang-undang yang mengaturnya? Apakah cukup dengan undang-undang pers gitu atau dengan... Tidak, sebenarnya ya hoax itu ya undang-undang ITE itu yang dipersoalkan orang banyak itu kan. Iya Pak. Ya dari sana sebenarnya. Dan tapi kalau dari sisi etikanya, jika penyelenggara dari informasi itu adalah institusi, maka dia terikat dengan pedoman cyber yang dikeluarkan oleh itu pedoman etika ya yang dikeluarkan oleh Dewan Pers. Ada pedomannya. Tapi kalau itu dikeluarkan oleh personal, ya kembali keberadaannya diatur sama undang-undang ITE yang kontroversial itu. Karena memang bagaimanapun tiap individu selalu kepingin mengaktualisasikan dirinya, persoalan benar atau tidaknya itu harus diuji di pengadilan. Ya. Oke, Pak Kasih. Pak, ini kita menjelang saat-saat akhir, ada pertanyaan yang lebih personal nih Pak. Jadi ada pertanyaan dari teman wartawan nih Pak, dari Divre. Mas Divre ini bertanya ya, bahwa menurut dia belum ada situasi pandemi ini akan berakhir ya. Jadi insan pers, peliput tuh harus berhadapan dengan hal-hal yang terkait dengan pandemi. Bagaimana menurut Pak Sadi ya, wartawan itu harus mengelola diri. Ini Pak, bahasanya ini mengelola diri nih Pak. Jadi agar bisa menyajikan hal-hal yang menarik dalam memberitakan soal pandemi ini Pak. Iya, itu kembali ya seperti yang kita percakapkan tadi ya. Ya. Bertubi-tubi permasalahan yang harus dihadapi oleh kalangan pers. Sebelum selesai yang satu sudah ketimpa lagi. Nah sekarang ini aja untuk meliput tentunya mikir betul kan? Betul. Kalau misalnya situasi perang aja masih mending. Tahu di mana musuhnya Pak ya. Musuh yang sedang bertembak menembak. Tapi ini virus, tahu-tahu yang diwawancara itu sedang penuh dengan masalah atau sedang bervirus kan pulang-pulang sudah membawa dia. Nah, itu semua berupa realitas. Bagaimana kita menghadapinya itu? Aduh, tentunya teman-teman yang di lapangan yang lebih bisa bercerita nanti satu ketika itu. Kalau saya sulit membayangkannya, karena saya sendiri aja nggak pernah keluar rumah. Ya, bagaimana ya? Usia sudah seperti ini, sudah padahal seluruh lingkaran hidup ini sudah penuh dengan virus. Jadi katakanlah teman-teman di lapangan itu yang mencoba mendiskusikannya.
kalau ada wartawan perang, bagaimana pula kita merumuskan standar apa yang kita sebut dengan wartawan pandemi ini? Oke. Dan itu belum ada. Menarik kok, menarik. Karena wartawan perang itu ada rumusannya, ada kaidah-kaidah tertentu gitu itu. Apa yang biasa disebut dengan SOP bagi wartawan perang. Nah, wartawan pandemi ya belum ada. Kayak handbook gitu Pak ya? Kayak handbook hidup gitu kita mengalami pandemi. Betul. Iya Pak, nanti kita juga di Newsroom juga akan merumuskan mungkin ya bagaimana. Ya, terutama sama teman-teman yang dari kalangan medis barangkali ya. Betul. Bisa mereka bercerita bagaimana yang paling baik. Yang paling baik ya. Karena kalau mereka sudah jelas secara fisik pakai alat-alat pelindung diri ya. Iya. Tapi wartawan bagaimana? Betul. Saya nggak sulit bayangkan itu. Kalau dalam wartawan perang itu kan ditandai dengan rompi tertentu gitu yang bisa terlihat dari jauh, itu ada standarnya. Iya. Supaya nggak ditembak. Iya. Meskipun kita juga Insan Pers termasuk yang terlebih dahulu mendapatkan vaksin Pak, tapi memang variannya terus datang varian yang lebih ganas ya mau apa lagi gitu. Iya. Mudah-mudahan semua selamat, selumun. Iya. Terima kasih. Amin. Amin Pak Sadi. Pak, ini saya mohon izin, ada Mas Uta masih bersama kita ya? Mas Uta, ini ada pertanyaan dari Pak Usman ya. Ini saya, karena kita lagi ulang tahun ya, saya lempar pertanyaan saja ke Mas Uta. Bagaimana rencana atau langkah Kompas ya untuk menghadapi yang kita diskusikan seperti tadi ya? Beliau, Pak Usman ini malah menyebut bagaimana Kompas dan Intisari untuk menghadapi informasi hoax seperti ini. Mungkin karena Pak Usman ini pelanggan lama, jadi menyebutnya kalau nggak ada intisarinya nggak pas. Jadi Kompas dan Intisari. Silakan Mas Uta. Ya, terima kasih. Saya sedikit saja, tapi seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ashadi ya, guru kita semua, pastinya Kompas akan terus menjalankan tugas-tugas suci jurnalistiknya untuk lebih justru dalam kondisi di era disinformasi ini, kita harus memastikan kerja-kerja jurnalistik jauh lebih baik begitu. Untuk memastikan bahwa informasi yang kita sajikan itu betul-betul memberikan manfaat bagi pembacanya. Hanya saja mungkin dengan tantangan yang sangat kompleks semacam ini, bagaimana kita mengungkap fakta itu juga tidak mudah ya, karena ada tantangan pandemi, kemudian juga persoalan juga menjadi sedemikian kompleks, informasi juga menjadi berseliweran sedemikian rupa sehingga sangat sulit membedakan mana yang benar dan mana yang palsu. Gitu. Jurnalistik tentunya harus menggunakan metode-metode yang jauh lebih advance. Oleh karena itu ke depan Kompas akan terus mengembangkan jurnalisme berkedalaman ya. Kemudian juga memadukan metodologi jurnalistik dengan metodologi penelitian, karena Kompas juga mempunyai litbang, dan juga memadukannya dengan data-data besar yang kita sebut sebagai jurnalisme data. Karena dengan metode semacam itu, kita bisa memotret fakta menjadi jauh lebih tepat. Gitu. Dan tidak kalah penting tentunya kita juga tetap menguatkan kode etik, mengokohkan kode etik, karena metodologi itu kan bisa berjalan dengan tepat sesuai realnya ketika pelakunya itu diawasi dengan kode etik yang tepat. Begitu. Disitulah Newsroom juga harus bekerja justru jauh lebih optimal, karena Newsroom juga bagian dari upaya untuk mencegah subjektivitas atau justru membantu setiap jurnalis bersama dengan Newsroom-nya melihat sebuah peristiwa atau fakta menjadi jauh lebih komprehensif gitu, diimbangi dengan metodologi-metodologi yang jauh lebih tepat. Nah, tetapi di era semacam ini karena kita juga menyadari seperti banjir informasi, kita juga harus mendeliver konten-konten itu juga secara tepat pula kepada audiens yang juga tepat. Nah, disitulah kita harus bekerja sama dengan tim teknologi. Kompas juga memadukan koran dengan digital, dan ada digital juga yang sekarang kita kembangkan terus, yaitu kompas.id, yang memfokuskan pada berita-berita berkedalaman, tetapi bersifat interaktif dan multimedia. Mungkin untuk sementara itu jawaban dari saya, dan saya juga berterima kasih. Tentunya kita bisa bekerja atas dukungan dari semuanya juga begitu.
Mungkin itu saja. Ya, Arya. terima kasih Mas Uta. Ya. Terima kasih juga Pak Hadi. Ini karena waktu akhirnya yang biasanya memisahkan kita. Terima kasih juga untuk para senior yang bergabung di kesempatan siang hari ini. Ada Pak Rikat Bagun yang ikut join diskusi, ada Mas Nino juga yang ikut mendengarkan diskusi kali ini. Terima kasih, Mas. Sekarang kita sepertinya harus foto bersama dulu, Pak Hadi. Ini karena masa pandemi ya, fotonya secara virtual ya. Monggo Bapak-bapak, Ibu-ibu, Mas Mbak, silakan buka layarnya ya. Kita akan foto bersama untuk kenang-kenangan terlebih dahulu. Siap? Saya hitung 3, 2, 1. Klik. Aduh, saya ngomong klik nih. 3, 2, 1. Klik. Terima kasih Bapak-bapak Ibu yang sudah bertanya. Pak Usman tadi ya ada ya. Pak Bobby tadi ya. Kayaknya Pak tadi ini kenal semua nih, jadi kenal juga dengan penanya-penanyanya. Terima kasih semua sudah bergabung di siang hari ini di rangkaian webinar untuk merayakan ulang tahun Kompas yang ke-56. Kita akan bertemu lagi. Ini yang pertama dari yang keempat Bapak Ibu, jadi kita bisa diskusi besok hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Jadi ini karena ini sebagai rangkaian. Saya tidak akan menyimpulkan diskusi ini, karena tadi seperti yang Mas Uta bilang, Pak Hadi ini guru kita. Bagaimana saya bisa menyimpulkan apa yang dikatakan oleh guru kita kan? Saking ngawur kan? Jadi terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rikat, ini masih ada Pak Hadi kalau ingin berdiskusi. Pak Hadi. Terima kasih. BPIB itu. Terima kasih Pak Hadi. Pak Hadi, share